Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Bapak berharap mudah-mudahan kalian saat ini beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kalian harus tetap semangat belajar meskipun harus dilakukan di rumah karena keadaan yang saat ini terjadi khususnya di Indonesia juga dan wilayah-wilayah di Indonesia karena wabah penyakit COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali bisa belajar di kelas. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran di mana mata pelajaran yang akan Bapak sampaikan di video ini yaitu pelajaran sistem komputer kelas 11. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan mengenai bab 4 perangkat eksternal atau perangkat eksternal komputer. Mungkin kalian sudah mengetahui ya perangkat eksternal, atau kalian sering mendengarnya itu hardware atau device. Nah, ini adalah sama saja disebut dengan hardware, device, perangkat. Itu sama saja, hanya perbedaan bahasa saja. Apa sih perangkat eksternal itu? Nah, perangkat eksternal dapat diartikan sebagai perangkat keras yang tersambung dengan CPU (Central Processing Unit) melalui piranti pengendali modul I/O (Input/Output) yang menghubungkan sistem komputer dengan dunia luar seperti manusia, lingkungan, maupun sistem lainnya. Jadi kalau misalkan melihat pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat eksternal ini adalah bagian dari satuan sistem komputer yang dihubungkan untuk memberikan atau memasukkan perintah ke dalam sistem komputer dan yang akan nantinya diolah oleh CPU untuk menghasilkan keluaran ataupun output. Jadi bisa dipahami perangkat eksternal ini adalah hardware yang seperti kalian sudah kenal sebelumnya atau pernah melihat juga. Nah, di dalam perangkat eksternal ini digolongkan ke dalam 3 golongan perangkat eksternal. Yang pertama ini ada golongan perangkat eksternal disebut dengan machine readable. Maksudnya apa? Nah, machine readable ini adalah perangkat yang berhubungan atau berkomunikasi peralatan atau dengan peralatan. Jadi ini adalah perangkat yang berhubungan atau berkomunikasi dengan perangkat atau peralatan. Nah, yang kedua, kemudian di sini ada golongan dengan human readable. Artinya, ini perangkat yang berhubungan atau berkomunikasi dengan manusia. Ya, jadi perangkat eksternal yang berhubungan dengan manusia. Dan selanjutnya, yang ketiga ini di golongan communication. Ini juga sama, perangkat eksternal yang berhubungan ataupun berkomunikasi secara jarak jauh. Ya, jadi semua ini 3 golongan ini cara perangkat eksternal berkomunikasi. Kalau yang pertama itu berkomunikasi dengan peralatan, perangkat eksternal
berkomunikasi dengan peralatan. Yang kedua, perangkat eksternal yang berhubungan atau berkomunikasi dengan manusia. Dan yang ketiga, perangkat eksternal yang ketiga, communication, perangkat eksternal yang berhubungan atau berkomunikasi secara jarak jauh. Nah, kemudian perangkat eksternal ini juga atau hardware yang seperti kalian sering dengar, ada beberapa jenis atau dikategorikan sesuai dengan cara kerjanya. Yang pertama di sini ada jenis perangkat eksternal inputan atau input device. Artinya, ini adalah peralatan yang berfungsi untuk memasukkan atau memberikan perintah dari luar ke dalam sistem komputer yang nantinya akan diolah oleh CPU, Central Processing Unit. Jadi ini adalah perangkat inputan. Sekali lagi, ini adalah perangkat input atau input device yang berfungsi untuk memasukkan atau perintah ke dalam sistem komputer yang nantinya akan diolah oleh CPU. Dan kedua, ini perangkat eksternal untuk keluaran atau output device. Ini kebalikannya dari input device. Ini adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan atau memerintah untuk keluaran output. Jadi perintah ataupun masukan yang telah diproses di dalam sistem komputer melalui perintah yang dilakukan oleh CPU dan struktur yang lainnya, maka akan menghasilkan sebuah output. Nah, output ini bisa saja bentuknya dari hasil pemrosesan itu gambar, suara, atau yang lainnya. Nah, itu dihasilkan oleh perangkat output atau output device. Dan yang ketiga, jenisnya adalah perangkat input output atau input output device. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah perangkat yang berfungsi sekaligus. Dia sebagai inputan maupun output keluaran. Jadi dia berfungsi sebagai inputan juga iya, sebagai output juga bisa. Jadi dia multi, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Nah, contohnya apa? Yang pertama, sebenarnya untuk contoh inputan pasti kalian itu pernah melihat, ya, pernah melihat atau bahkan mungkin menggunakan. Setidaknya pernah melihat. Yang pertama di sini ada perangkat input atau input device. Nah, ini tidak asing lagi, ya, kalian sering melihat, apalagi jurusan TI. Nah, di sini adalah ada keyboard dan mouse. Ini adalah salah satu perangkat input device untuk memasukkan atau perintah ke dalam sistem komputer, di mana ini menjadi salah satu bagian perangkat sangat penting di dalam sistem komputer. Ini termasuk juga ke dalam main peripheral atau peripheral main atau peripheral utama. Artinya ini adalah perangkat yang harus ada di dalam sistem komputer atau kinerja komputer. Jadi kalau misalkan ini tidak ada, akan sedikit kinerjanya berkurang atau bahkan tidak bisa. Meskipun saat ini sudah teknologi sudah maju, bahwa keyboard juga udah ada yang on screen, tapi tetap ini menjadi salah satu bagian ke dalam
peripheral atau perangkat penghubung yang utama. Kemudian selain ini masih banyak lagi contoh-contoh perangkat inputan. Misalkan ada perangkat device scanner, kemudian ada juga kamera atau webcam, itu juga termasuk ke dalam device inputan ya. Masih banyak lagi. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada contoh perangkat output atau keluaran. Jadi ini adalah salah satunya perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan keluaran dari hasil pemrosesan yang telah dilakukan di dalam sistem komputer atau oleh CPU, maka akan menghasilkan keluaran. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Di sini ada printer. Printer ini adalah salah satu perangkat keluaran untuk menghasilkan hard copy, bisa bentuk gambar maupun dokumen tulisan melalui mekanisme dicetak. Nah, ini adalah salah satunya. Masih banyak lagi contoh yang lainnya, misalkan seperti sound. Nah, sound itu adalah perangkat keluaran yang menghasilkan output suara. Jadi kalian bisa mencari lagi mana jenis-jenis yang atau jenis perangkat yang termasuk dalam inputan maupun output. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada perangkat input output. Seperti yang tadi Bapak sudah bahas pertama, perangkat ini adalah dia berfungsi multifungsi. Jadi dia bisa menerima inputan maupun output. Jadi dia menerima masukan maupun keluaran. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah salah satunya perangkat. Nah, ini disebut dengan modem, modulator, demodulator. Ya. Jadi modem ini secara kinerjanya dia bisa menerima inputan maupun output. Jadi bisa menerima masukan maupun keluaran. Nah, ini adalah salah satunya. Nah, dari pemahaman yang tadi Bapak sudah jelaskan, setidaknya kalian sudah bisa membedakan mana perangkat termasuk ke dalam perangkat untuk masukkan inputan, bisa membedakannya. Kemudian mana perangkat yang kategorinya masuk ke dalam jenis output atau keluaran. Jadi kalian sudah bisa membedakannya. Jadi jangan sampai kalian masih bingung untuk membedakannya. Nah, dengan materi ini mudah-mudahan kalian bisa membedakannya. Oh, ini perangkat output, oh ini perangkat inputan. Jadi Bapak harapkan kalian sudah memahaminya. Nah, sebelum mengakhiri tugas, untuk mengakhiri materi kali ini, maka Bapak untuk memberikan tugas kepada kalian agar kalian menambah wawasan maupun pengetahuan kalian. Di sini yang pertama, Bapak memberikan tugas kepada kalian. Di sini nomor 1, berikan contoh dari perangkat ya. Maaf ini perangkat yang termasuk ke dalam golongan human readable. Nah, kalian cari yang perangkat apa saja yang termasuk ke dalam golongan human readable. Yang tadi Bapak jelaskan, ini adalah hubungan perangkat eksternal dengan manusia, ya, dengan manusia. Kemudian yang selanjutnya, cari juga contoh perangkat dari mesin readable. Ini hubungannya perangkat eksternal dengan mesin. Kalian cari. Kemudian yang ketiga, selanjutnya ini communication. Jadi cari juga
contoh perangkat apa sih yang masuk ke dalam golongan communication atau komunikasi jarak jauh. Selanjutnya soal tugas nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis keyboard komputer minimal 5 saja ya. Nanti kalian cari, tadi Bapak sudah berikan salah satu contohnya. Nah, jadi keyboard juga banyak jenisnya ya. Ada misalkan keyboard QWERTY. Nah, itu fungsinya untuk apa? Kemudian kalian cari lagi ya, minimal 5 saja, kemudian sebutkan dan jelaskan. Selanjutnya nomor 3, jelaskan cara kerja dari perangkat barcode reader. Nah, ini kalian harus bisa membedakan nih, barcode reader itu masuk ke dalam jenis perangkat apa nih ya, perangkat device apa. Nah, kalian cari, kemudian kalian jelaskan cara kerjanya seperti apa sih barcode reader ini. Baik, kalian bisa mencari seluas-luasnya referensi dari mana saja, silakan, dari buku, internet, atau dari modul, jika ada maka silakan kalian cari. Untuk pengumpulan tugasnya ya, untuk pengumpulan tugas kalian bisa mengumpulkan di guru mata pelajaran Siskom di kelas kalian masing-masing ya. Bisa ditanyakan saja bagaimana mekanisme pengumpulannya, bisa via email, WA maupun atau classroom. Jadi silakan kalian hubungi guru mapel sistem komputer yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Dan tugas ini silakan kerjakan atau ditulis di buku tulis. Ya, baik. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Untuk kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih, dan kalian tetap jaga kesehatan, terus belajar di rumah. Kalian tidak ada bukan liburan di rumah, tapi kalian belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.